membangun kepercayaan kubu Jessica katakanlah ya, ada mamanya di situ juga, ada tim pengacaranya, itu bukan hal yang mudah buat kita gitu. Jadi saya berharap banget loh kamu bisa bicara karena ini adalah hak kamu untuk bicara. Ya kita menawarkan hak dia untuk bicara dong, karena nggak mungkin kita sekali lagi nggak mungkin kita pakai logika publik pada umumnya bahwa itu udah salah aja. Kita tetap harus memberi ruang. Nah kasus Jessica ini yang terjadi, bayangkan di 2016 itu hidup saya hanya itu kan. Saya bahkan pulang ke rumah berarti hanya 2 jam dong. Terus udah harus di kantor jam 4 make up. Coba tidur jam berapa? Paling saya mandi tidur 1-2 jam. Jadi ya itulah 4 bulan di penyidikan, 4 bulan di sidang. Coba bayangkan 12 bulan kan 2016 itu. 8 bulan udah saya pakai buat kasus itu. Freddy Budiman nih Kejaksaan Agung itu gak mau ngumumin gitu loh. Ini sebenarnya siapa aja yang mau eksekusi mati. Tapi ketika itu saya nelfon lah ke yang mandiin jenazah. Saya telepon, Mbak, ini hanya 4 orang di sini. Yakin gak ada tempat pemandian jenazah yang lain? Enggak, saya yang mandiin. Riz, kamu yakin kamu berani nyebutin 4 orang gitu di layar gitu ya? Iya, so saya bilang 4 orang. Yakin. Jadi saya bilang, semua layar bilang, dan semuanya yakin udah 12 loh, Riz. Ya udah, sudah siap-siap untuk di SP. Waktu itu saya lebih percaya sama sumber saya, maka saya sebutin bahwa menurut sumber yang terpercaya hanya 4 orang gitu ya. Akhirnya benar diumumin bahwa hanya 4 orang gitu, termasuk dalamnya Freddy Budiman gitu. Nggak jadi di SP deh gitu ya. Halo sahabat TP, kita ketemu lagi di Insiders, ini Siniar Dewan Pers bersama saya Irawati Dia Astuti. Nah, kalau kita kali ini tuh mau membicarakan tentang wartawan perempuan, jurnalis perempuan. Jadi dunia jurnalistik itu biasanya kan dianggap maskulin. Nah, kita mau tanya-tanya nih, gimana sih suka duka jadi jurnalis perempuan, dan apa aja pengalaman dan kesan yang bisa dipetik selama jadi jurnalis perempuan. Nah, di sini kita udah kedatangan ada Kak Frisian Grieg. Halo Kak Frisian. Hai, terima kasih Mbak Ira udah diundang. Iya, sama-sama. Nah, ini Kak Frisian ini presenter dan jurnalis perempuan yang ternama dan sekarang lagi viral gara-gara kasus dokumenter Ice Cold ya Kak ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah nonton dokumenter di Netflix tentang kasus kopi sianida ya Kak ya, tahun 2016, sekarang kan diangkat lagi nih di Netflix. Nah, ini ada Kak Frisian nih, karena beliau yang meliput secara intens dan dapat wawancara langsung dengan Jessica ya Kak ya, salah satunya ya Kak ya waktu itu ya. Itu gimana sih Kak rasanya viral gitu, jadi gara-gara film dokumenter yang sekarang lagi heboh banget ya, jadi buah bibir di mana-mana gitu. Wah, nggak nyangka juga sih, nggak nyangka. Dan kalau kondisi yang terjadi sekarang, maksudnya ada yang percaya Jessica salah, ada yang nggak percaya Jessica bersalah, itu udah dari zaman pas kasus ini pertama kali diumumin juga udah terjadi, dan memuncak di saat persidangan. Memang 3 bulan sidangnya, 32 kali sidangnya, itu bisa tuh live kami ya, TV ya, teman-teman wartawan lain mungkin juga punya porsi masing-masing. TV aja itu pada mulai on air sidangnya baru mulai jam 9 pagi sih, jam 9 atau jam 10, tapi kita udah mulai on air jam 6 pagi. Oke, persiapan live report gitu ya. Kita undang narasumber, kita wawancara dan lain-lain. Terus normalnya selesai itu jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 itu normal. Bahkan ada beberapa kali sidang tuh yang benar-benar sampai jam 12, jam 1, bahkan ada yang setengah 2 atau jam 2 gitu baru selesai. Jadi selesai tuh dini hari ya. Benar-benar kayak 24 jam lebih ya Kak ya. Iya. Itu kayak dari sini ke Amerika dong. Iya dong. Udah nyampe kita kalau ke luar negeri. Benar-benar itu sepanjang itu ya. Jadi apa yang terjadi sekarang dan kemudian jadi perbincangan sampai kayaknya semua orang tuh pingin banget mengeluarkan pendapatnya bahwa menurut saya Jessica itu bersalah atau menurut saya Jessica itu tidak bersalah, itu pingin banget gitu. Nah, itu terjadi juga. Tapi dulu bedanya adalah di zaman sekarang belum ada platform TikTok misalnya ya, atau Instagram belum gimana-gimana banget lah. Belum dulu tuh hanya ya. Facebook gitu, hanya Facebook atau grup-grup WA, itu paling ribut tuh. Bisa jadi kayak ya terjadi di pilpres gitu, bisa jadi yang saudaraan nih, satu percaya Jessica salah, satu percaya Jessica nggak salah gitu. Tapi yang paling fenomenal adalah menurut saya, karena kan live tuh setiap pagi ya. Bayangkan ada orang loh bisa berbulan-bulan di akhirnya ngekos di Jakarta,
tinggal di Jakarta, entah itu dari Kalimantan, dari Aceh, hanya untuk datang dan nonton sidang itu. Ah, serius? Iya. Wow. Sampai mau lihat, oh ini yang kemarin yang saya lihat di layar, terus dia masuk ke ruang sidang, oh ininya kursinya ya. Terus kalau lihat Jessica itu udah kayak teriak-teriak ngelihat apa gitu ya. Sampai mungkin Jessica sendiri tuh kayak, wah gimana nih responnya gitu ya. Ya dia juga kaget sih. Ada begitu banyak orang yang datang hanya untuk ngasih dukungan dan mereka bisa tinggal di Jakarta kalau orang yang jauh. Oh, jadi benar-benar makanya kenapa itu jadi kayak media sirkus gitu ya waktu itu ya, karena segitu atensi publik sangat tinggi dan nggak cuma publik yang di rumah, tapi juga publik yang hadir langsung gitu ke ya. persidangan, benar, datang langsung ke persidangan. Dan itu tuh yang seperti yang kami ceritakan di dokumenter itu ya, orang gini, di persidangan tuh ada etika gitu ya, nggak boleh kita angkat kaki kayak gini aja nggak bisa kan, atau sampai berekspresi atau kita ngambil minum itu kan sebenarnya bisa ditegur sama hakim. Tapi mau ditegur gimana lagi? Karena setiap kali ada keterangan ahli atau saksi gitu yang kayak misalnya kalau pendukungnya Jessica dan itu bagus kayak sesuai dengan harapan mereka, tepuk tangan ya kan. Kalau di sebelah bagus juga tepuk tangan. Jadi udah kayak itu bukan sidang biasa sih emang dari awal. Kayak debat capres ya. Benar udah kayak debat capres. Atau nonton bola ya, di sini pendukung tim A, di sini tim B gitu ya Kak ya. Udah terbelah, tempat duduknya aja udah terbelah. Kamu mau masuk tuh menentukan posisi pilihan kamu, menentukan kamu berada dalam posisi yang mana gitu. Pendapat kamu tuh Jessica, kalau kamu percaya bahwa Jessica tidak salah, berarti kamu duduk sebelah sini. Karena kan itu selurusan sama Jessica dan tim pengacara. Kalau kamu percaya bahwa Jessica salah, kamu duduk sebelah sini. Karena itu selurusan sama jaksa dan biasanya keluarga almarhumah Mirna duduk di situ. Oh, ya ampun. Jadi benar-benar segitunya ya, kayak posisi kalau istilah posisi menentukan prestasi itu tuh di situ ya, di situlah yang terjadi ya. Aduh, ya seperti sekarang lah rame banget. Iya. Nah, itu kan waktu itu Christian juga bisa dapat wawancara sama Jessica, bahkan Jessica yang minta gitu ya. Itu gimana sih bisa catching trust-nya dan perhatiannya Jessica supaya mau diwawancara, karena Jessica kan di mana-mana dia tertutup ya kabarnya pemalu. Itu akibat gitu. Ya. Jadi Jessica yang tertutup pada saat proses persidangan itu akibat gitu. Karena kan sebenarnya dia 3 hari sebelum ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya itu sebenarnya dia masih keliling-keliling media loh. Karena bersama almarhum pamannya juga menjadi pengacaranya. Itu dia masih keliling-keliling, tapi kan kemudian dia merasa belakangan baru cerita merasa bahwa pemberitaan media ini terlalu menyudutkan dia gitu. Akhirnya ya udahlah nggak usah gitu. Jadi kayak kehilangan kepercayaan kepercayaan kepada media. Akhirnya akibatnya di kami yang mungkin kalau orang yang berhenti di proses penyidikan dia ngeliputnya mungkin udah bebas ya. Tapi kan saya lanjut lagi ke persidangan nih. Betul. Akhirnya saya bilang, wah ini gimana ya caranya? Ini harus cover both side nih. Kan kita punya prinsip itu ya. Harus cover both side. Kalau kita nggak bisa pakai logika publik bahwa dihukum aja namanya asas praduga tak bersalah, di kita juga ada gitu. Kita tetap harus cover both side. Kita tetap harus mendengarkan dia. Tapi kan masalahnya dia nggak mau nih. Dia nggak mau, dan eye contact aja dia masuk ke persidangan nggak terlalu nggak terlalu hanya sama Bang Otto dan tim pengacaranya aja gitu ya. Tapi yang awal saya yakinkan adalah Bang Otto ya. Karena kan sering mewawancara di depan gitu loh. Setelah sidang doorstop lagi. Sampai beberapa kali saya temui Bang Otto bersama tim ya. Waktu itu saya bilang, Bang ini harus membuka diri loh. Keluarga Jessica dan mungkin termasuk Jessica. Karena ini kan persoalan porsi. Betul. Udara itu ya, maksudnya on air itu kan durasi di TV atau dimanapun itu kan udah ada porsinya nih. Kalau di TV aja itu bisa 18 jam atau mungkin ada yang 24 jam live ya. Kita harus isi itu. Ketika ada orang yang mengisi lebih banyak, dia akan terlihat lebih banyak. Dan dia terlihat lebih benar. Ayolah isi ini. Tapi apakah itu langsung berhasil? Nggak juga gitu ya. Bang Otto udah gitu ya. Bang Otto udah berhasil diyakinkan bahwa percayalah kita akan memberikan porsi seperlunya. Memang sepantasnya buat Jessica. Tapi yang pertama saya boleh wawancara mamanya ya tuh nggak mau gitu loh. Kita udah set ya, udah begini nih pakai mic, pakai apa? Iya. Maaf, ibu nggak kuat, nggak jadi. Oh. Gitu. Jadi itu juga nggak mudah ya. Jadi iya. harusnya bilang, ini pasti kuncinya ada di Jessica. Karena mungkin Jessica yang bisa ngomong sama mamanya. Nah, Jessica juga adalah senternya gitu ya. Bahwa selama ini digambarkan dia udah nggak mau ngomong sama wartawan. Dan akhirnya kemudian punya persepsi bahwa dia sangat dingin. Akhirnya saya tahu nggak caranya adalah. Karena kan kita sebagai wartawan itu ada
pendekatan berbeda-beda di setiap liputan kita. Betul. Dan mungkin pasti makanya kita kalau ngobrol setiap liputan tuh ada cerita berbeda ya, nggak mungkin sama. Akhirnya saya mikir-mikir gimana ya caranya untuk bisa komunikasi sama Jessica. So udah lewat Bang Otto juga masih tetap susah gitu ya. Lewat pengacaranya yang perempuan-perempuan juga susah ya. Jadi secara paralel akhirnya satu minggu saya akhirnya memutuskan untuk kayak saya tetap harus ada eye contact dengan Jessica. Makanya saya duduk selalu paling depan di di ruang sidang itu di selurusan Jessica. Karena disitulah agak lebih gampang untuk dapat tempat duduk gitu ya. Karena kan paling ramai sebelah sini di awal-awal sidang. Sempat penuh sebelah sini. Yang percaya bahwa Jessica salah itu sebelah sini itu paling banyak. Akhirnya di sini saya duduk sini. Dan itu baru sidang ke-20-an kali. Jadi nggak seperti yang mungkin kalau di Netflix kan dipotong dari saya mendapatkan secara kertas terus langsung bisa wawancara. Nggak juga. Jadi setelah 20 kali datang sidang duduk di tempat yang sama. Baru dia notice juga kan. Akhirnya makanya ditulisnya tuh adalah I really like your wardrobe. Jadi bukan outfit saya hari itu tetapi wardrobe saya. Karena kan mungkin perlu dijelaskan nih sama yang nonton bahwa masing-masing wartawan itu mungkin menyesuaikan sama platform ya kan, jenis media dia gitu. Kalau saya sebagai jurnalis televisi, ya akhirnya harus menyesuaikan karena saya audiovisual, maka saya harus berpakaian rapi. Bayangkan dari jam 6 pagi berarti saya make up jam berapa tuh? Bisa jam 4 atau jam 5 pagi, udah datang tuh jam 6, saya udah on air, dan sepanjang mau itu selesai sidang jam 2, mau itu selesai jam 1, saya harus bentukannya begini. Jadi saya harus gitu, karena harus visually pleasing ya. Ya, karena kan visual audio ya, kalau televisi. Akhirnya mungkin ya nih, saya juga nggak pernah nanya langsung ke Jessica. Mungkin karena ini orang kok paling rapi di antara yang lain. Kinclong yang lain udah gini, kebayang nggak duduk di dalam? Kita ya nunggu 1-2 jam bosen kan. Apalagi nggak boleh buka mengupload macam-macam di dalam kan. Mungkin bosen, tapi saya harus dan saya mencatat terus kan, karena saya harus menyampaikan report setelah laporan langsung setelah kita sidang kan ada jeda-jedanya tuh laporan langsung, saya nyatat aja sambil saya tetap jaga untuk bisa dilihat sama Jessica, karena saya mau bilang secara tidak langsung ya bahwa saya berharap banget loh kamu bisa bicara karena ini adalah hak kamu untuk bicara. Ya kita menawarkan hak dia untuk bicara dong, karena nggak mungkin kita sekali lagi nggak mungkin kita pakai logika publik pada umumnya bahwa itu udah salah aja. Kita tetap harus memberi ruang. Akhirnya itulah dia kasih kertas terus saya bilang wah bisa nih saya masuk. Nah ngomong-ngomong soal itu menurut saya juga posisi saya sebagai perempuan ya itu agak lebih gampang masuk. Coba kebayang kalau ada cowok dikasih gitu terus kasih catatan terus dia dikira naksir kali. Tapi waktu itu dia masuk saya bilang saya udah riset duluan. Wah saya seumuran sama dia ternyata gitu. Saya mau bilang bahwa saya orang yang seumuran kamu. Kita itu wartawan adalah manusia, narasumber juga adalah manusia. Kalau mau kita cerita banyak narasumber beda-beda deh pendekatan kita. Ada yang kita benar-benar tongkrongin, ada yang benar-benar kita tahu dulu hari ulang tahunnya. Itu kan bagian dari pekerjaan kita gitu, sama orang yang bernegosiasi kan. Nah, saya tulis tuh, makanya saya berusaha untuk bernegosiasi sama dia bahwa saya orang seumuran kamu. Kita 1 tahun yang sama, kita hanya beda 3 hari ulang tahunnya, kita penyuka warna biru sama-sama, saya tulis semua tuh. Saya hanya mau bilang bahwa saya sama seperti halnya kamu, kita punya hak, ayo kita ngobrol. Itu pesan yang mau saya sampaikan. Dia terima, terus mulai kayak dia datang nanti dia akan senyum. Wah syukurlah gitu. Tapi walaupun nggak bisa langsung wawancara lagi ya gitu. Jadi itu walaupun udah dapat kertas, udah komunikasi, nggak langsung juga gitu ya. Kan masih kepercayaan. ada proses. Iya. Kepercayaan itu kan dibangun ya. Betul. Kepercayaan itu dibangun. Tapi paralel juga ya tetap saya yakinkan Bang Otto, saya yakinkan mamanya gitu ya. Karena setelah sidang biasanya ini sidang nih jam 1 jam 10 gitu ya. Kan besoknya mereka harus nyiapin misalnya ahli apa besok sidang. Biasanya saya ikut juga sama tim pengacara. Saya izin ke Bang Otto. Jadi saya nggak langsung pulang. Saya izin sama mereka. Nah itu ada Tante Imelda Wongso dan papanya Jessica, Om Winardi, mereka juga ikut gitu ya, meskipun saya yakin mereka juga nggak terlalu ngerti isinya apa, tapi mereka tetap ada ada di situ gitu ya. Makanya ketika ada yang nulis atau bilang bahwa bahkan ada yang nulis ya judulnya yang ditunjukin ke saya tadi pagi tuh bahwa Bang Otto dibayar 37 miliar gitu ya. Kalau untuk hal itu mungkin saya bisa jawab bahwa tau nggak, Tante dan Om itu seperti layaknya orang tua yang kita lepaskan dulu nih Jessica salah atau enggak ya. Tapi kalau ada orang tua yang anaknya bermasalah, gimana sih? Itu orang tuanya Jessica. Iya. Jadi bayangkan lagi nyusun berkas tuh, mereka nyiapin makanan tuh. Nyiapin makanan terus sampai tante tuh bilang, "Ya,
tante nggak bisa ngasih apa-apa, ya minimal tante bisa kasih makanan gitu, bisa ngurusin makanan, karena kan pasti butuh minum. Kalau tengah malam masih ngetik-ngetik kan pasti butuh yang hangat-hangat gitu ya. Sampai segitunya ya. Sampai tante Imelda itu kan tahu saya nggak makan nasi ya, nggak makan nasi ya, akhirnya disiapin juga itu ada pisang gitu ya di situ gitu ya. Jadi akhirnya mulailah terbangun kepercayaan itu, karena kan bagaimanapun pekerjaan sebagai jurnalis itu kan sebenarnya pekerjaannya sangat manusiawi ya. Iya gak sih? Betul. Itu kamu datang langsung kasih mic, terus kamu langsung kasih pertanyaan, terus tiba-tiba dia gak mau menjawab, itu hak dia loh. Iya. Makanya saya bilang itu kepercayaan kepada Tante Imelda, itu kepercayaan yang harus dibangun ke Jessica, itu kepercayaan kepada Bang Otto dan tim pengacara bahwa ayo izinkan dong, kasih ruang, ini ada ruang nih buat kalian, silahkan digunakan, dan itu adalah hak kalian untuk memberi penjelasan ke publik gitu. Mungkin tidak akan secara langsung berpengaruh sama putusan sih, karena itu kan hakim yang nentuin. Betul. Tapi masalahnya ini kan ada kredibilitas, ada fitnah-fitnah yang harus dilurusin. Nah, ini ruangnya gitu. Jadi setelah tadi berapa 20 kali lebih 20-an lah. Berarti kalau satu sidang itu 20 jam, udah investing waktu berapa 130 jam ya, atau 170 jam ya? Wow. Totalnya. Jadi benar-benar duduk, investing segitu jam demi pingin buang air kecil aja jadi ke toilet, saya pasti tahan. Karena kalau kita keluar, itu susah kita masuk. Betul, benar. Tapi belakangan akhirnya tante-tante, ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak, om-om yang saya cerita tadi dari berbagai daerah, akhirnya kenal kan, nyapa tiap pagi, saya masih live report, mereka udah nyapa tiap pagi. Jadi disitulah saya bisa bertahan duduk di tempat yang sama itu gara-gara mereka. Saya bilang, tante amanin dong kursi yang kemarin ya, paling depan. Aman-aman, udah dikosongin. Terus nanti kalau saya muncul di situ, sini sayang gitu, duduk. Nah itu juga kan salah satu cara kita kan untuk bisa mendapatkan mendapatkan berita gitu ya. Itu kan bagian dari cara kita gitu ya, bahwa kita harus bangun hubungan baik dengan mereka yang mungkin bisa bantu kita gitu ya. Misalnya kayak saya punya formula bahwa kalau kamu pingin wawancara pejabatnya, maka orang yang paling harus kamu jaga hubungan baik bukan pejabatnya, supirnya, ajudannya, atau orang yang paling mengerjakan hal paling detail dari orang itu, pasti dia yang paling dengerin. Gitu-gitu loh. Jadi menurut saya mungkin karena di Netflix orang nontonnya gini ya, di kasus Cari Kertas aneh banget sih, kok dia itu Jessica pasti manfaatin dia tuh, sengaja milih wartawannya buat bisa ada. Ya Tuhan, itu kerjanya sangat panjang sampai saya itu ya. Kan kameramen itu kan saya harus partner sama kameramen. Partner sama kameramen, sedangkan kameramen itu juga ditugaskan besoknya tuh buat itu loh, kan banyak kamera ya. Setiap kali live itu sidang banyak kamera. Akhirnya koordinator kameramennya bilang, Pris kayaknya udah pada gak kuat ngikutin lu Pris gitu. Karena 24 jam ya, saya benar-benar turun pagi terus nanti ikut sama saya lagi, saya masih bangun tuh jam 3 jam 4 kan Bang Otto dan lainnya juga masih justru berkas kan. Terus saya bilang ya udahlah gak usah, akhirnya pakai handphone. Saya ngambilnya pakai handphone. Jadi ada beberapa juga tayang waktu itu di tempat atau di televisi tempat saya bekerja, proses pengambilan penyusunan berkas dan lain-lain itu tayang, tapi saya ambil pakai handphone. Karena nggak ada yang kameramen yang kuat ngikutin Kak Fristian ya. Kasian juga gitu ya, karena kan kadang-kadang kita nunggu sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi nggak dapat apa-apa. Iya. Ya nggak? Jadi kayak, ngapain sih nih? Lu ngapain sih sebenarnya? Iya. Nah, nggak semua mungkin bisa memahami bahwa kita itu dapat 10 kali wawancara eksklusif karena percobaan kita 250 kali. Jadi saya tuh paling sedih banget dengar kalau balik ke kantor dapat berapa lama durasinya gitu wawancaranya. Hanya 12 menit. Oke. Tapi 12 menit itu kan hasil usaha untuk meyakinkan orang yang sama sekali nggak mau ngomong. Atau yang sama sekali sulit untuk kita jangkau. Itu kan persoalan akses kita kan. Betul. Jadi kadang-kadang tuh sulit menjelaskan. Tapi ya udahlah, nggak perlulah kita berdebat di ranah itu. Kepentingan hasilnya nih ya, kita ada gitu. Jadi dan mungkin kalau saya bawa kameramen juga Bang Otto atau mungkin Om dan Tante, Mama dan Papanya Jessica juga gak nyaman. Jadi biasanya di sela-sela udah jam 2 pagi, jam 3 pagi, Tante Om saya boleh ambil gambarnya ya? Boleh, saya ambil. Dan itu tayang di program pagi. Iya. Dan memang iya sih ya, salah satu kayak obstacle challenge ya untuk teman-teman di TV itu adalah tidak semua orang nyaman di depan kamera ya Kak ya. Jadi kan kalau wartawan cetak atau online bisa ngobrol-ngobrol itu jadi berita gitu. Kalau TV kan nggak bisa begitu, harus ada bukti di visualnya kan gitu. Itu sih yang agak
ya seperti saya cerita bahwa mamanya Jessica udah duduk begini juga bisa gagal gitu ya. Iya benar. Dan itu tadi ya trust buildingnya sampai akhirnya akrab dengan keluarganya dan akhirnya Jessica mau wawancara eksklusif. Memang ternyata butuh waktu dan tenaga yang cukup intensif ya, yang panjang gitu kan. Karena saya 130 jam. 130-170 jam ya, itu sih in between 130-140, 170 kalau nggak salah, 170 jam. Karena panjang banget sidangnya ya. Dan itu sih, maksudnya poinnya adalah mungkin kalau di Netflix nggak bisa ditangkap ya, tapi poinnya adalah membangun kepercayaan kubu Jessica katakanlah ya, ada mamanya di situ juga, ada tim pengacaranya, itu bukan hal yang mudah buat kita gitu. Termasuk juga serangan-serangan, misalnya kayak saya banyak sekali menyajikan misalnya kayak wawancara sama Jessica atau wawancara sama Bang Otto atau wawancara sama mamanya, pasti kita dibilang, saya juga pernah waktu itu Facebook zamannya dibilang, wah nih wartawannya ini kok berat banget sih ke kubu Jessica, padahal kan nih orang melihat kita harus ada di tengah. Kalau kita nggak sesuai dengan harapan mereka, dibilang kita nggak independen gitu ya, nggak netral nih orang gitu ya. Kalau sebenarnya menurut saya juga kita nggak netral ya, kita independen untuk menentukan keberpihakan kita pada kebenaran, ya nggak sih? Jadi kalau memang yang seperti saya sampaikan di Netflix, makanya saya berani menyampaikan itu bahwa kebenarannya adalah ketika saya berinteraksi beberapa waktu sama Jessica gitu ya, dan ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Toh saya juga yang mewawancarai para psikolog itu juga perlu untuk disampaikan kan, ya nggak? Itu perlu untuk disampaikan bahwa nggak juga tuh, saya nggak merasakan hal yang sama. Saya bukan psikolog dan nggak berhak untuk membantah para psikolog, tapi kalau yang saya rasakan kayak gini gitu. Itu sosok yang berbeda. Betul, jadi point of view-nya ya, karena kan Kak Frisian juga menghadapi orang yang sama gitu, jadi bisa mendapatkan perspektif yang berbeda gitu. Nah, Kak Frisian tadi kan cerita tentang perjuangan satu kasus Jessica aja segitu intensifnya ya, dan segitu melelahkan gitu. Itu memang dari dulu memang menjadi wartawan itu memang cita-cita tuh gimana sih? Kok sampai segitu menghayatinya gitu bekerja? Wah, agak juga ya jadi wartawan, karena justru biasa jadi mungkin lebih dulu jadi presenter ya. Backgroundnya tuh apa? Justru sih? Hukum. Oh, justru hukum. Jadi bukan yang lulusan komunikasi atau jurnalistik gitu. Dan itu kecemplung di dunia ini tuh gimana? Biasa jadi moderator, terus akhirnya dapet kesempatan lah di TVRI Jawa Barat waktu itu jadi presenter. Kemudian ada salah satu senior, dia udah pensiun dari dunia jurnalistik ini, pindah ke salah satu stasiun televisi swasta, terus dia butuh presenter juga akhirnya diajak ke sana. Tapi ketika ada di televisi General Entertainment, saya merasa bahwa kayaknya bukan ini yang saya inginkan ya. Yang saya inginkan nggak hanya jadi presenter gitu ya, baca prompter, tapi yang saya bayangkan di kepala saya bahwa ya beneran jadi jurnalis gitu. Meskipun saya juga nggak benar-benar tahu bahwa pekerjaan jadi jurnalis itu seperti ini loh, sampai benar-benar menjalaninya ya. Oh, jadi benar-benar kecebur aja gitu ya. Jadi akhirnya saya pindah, tapi saya juga tetap pindah lagi ke TV General Entertainment. Nggak begini deh. Akhirnya dapatlah kesempatan untuk ke TV Berita. Di TV Berita lah saya mungkin punya pemahaman bahwa kasihan pemirsa gitu ya. Kasihan pemirsa kalau kita tuh hanya, istilahnya kalau teman-teman wartawan TV itu hanya gantung mic gitu. Misalnya ada narsum nih keluar nih, terus gantung mic kayak nungguin ya teman-teman wartawan nanya gitu ya. Ini kalau bikin naskahnya seperti yang ditanya sama yang satu ini. Sedangkan kalau saya tuh pasti setiap jalan tuh pasti sudah belajar lebih dulu gitu ya. Terus nanti saya tahu, oke, ini angle-nya harus ini deh, harus maju dari kemarin. Saya udah nyampein ke pemirsa itu, berita saya udah sampai sini nih soal kasus ini. Jadi harus ada kelanjutannya nih, atau harus ada hal barunya. Nah, itu saya pancing dengan pertanyaan kepada narasumber itu kan. Nanti lah keluar namanya sound on tape kan, kita bisa, atau soundbite ya, kita ambil, barulah kita bikin beritanya. Jadi menurut saya kayak itu sebagai pertanggungjawaban kepada pemirsa, karena saya jurnalis televisi namanya pemirsa kan, jadi nonton kepada pemirsa bahwa harus ada sesuatu yang baru, yang menarik, yang punya nilai berita, yang harus diterima dan didapat sama mereka saat nonton kita gitu ya. Ngapain lu kamu ngomong 4 menit, 3 menit gitu ya, 8 menit mungkin kalau di TV Berita bisa, itu live report kita bisa berapa menit terus gak dapat apa-apa gitu. Jadi itu bagian dari pertanggungjawaban personal aja sih. Tapi entah kenapa ya gak hanya soal Jessica ya, misalnya kayak
menurut saya ketika kita mendapatkan liputan eksklusif itu atau wawancara eksklusif adalah harus pertemuan, nggak bisa salah satu aja ya, antara kerja keras, kegigihan dan keberuntungan. Karena kadang-kadang kita udah kerja keras nih, kita udah gigih nungguin orangnya ya belas-belas jam di luar. Kalau kamu nggak beruntung, selesai. Atau kadang-kadang kita juga nggak usah beruntung lewat orangnya, kita dapat gitu. Jadi emang faktor yang pertama tuh luck gitu ya. Luck. Jadi dan itu makanya banyak berdoa jadi wartawan. Banyak berdoa. Karena pernah ada satu kejadian tuh Freddy Budiman ya. Waktu itu gembong narkoba itu kayaknya di 2016-an juga deh. Freddy Budiman nih Kejaksaan Agung itu nggak mau ngumumin gitu loh. Ini sebenarnya siapa aja yang mau dieksekusi mati, terpidana mati mau dieksekusi mati. Beredarlah rumor bahwa ada 14 orang, termasuk dalamnya Freddy Budiman. Akhirnya saya tugasin ke Cilacap, ke Nusa Kambangan, terus nunggu nggak ada satu jaksa agung itu sampai di hari H untuk eksekusi, nggak ngumumin. Benar nggak 14 orang? Kalau tidak benar itu siapa aja itu nggak diumumin sama dia. Jaksa agung, aduh gimana ya? Kita udah siapin semua media, tuh udah nyiapin dan lain-lain. Gimana ya, sampai suatu sore mau saat eksekusi lewatlah ini polisi di mobil satelit televisi tempat saya kerja dulu lewat, terus ada teman-teman wartawan lokal kontributor televisi tempat saya kerja, mbak ini polisi yang biasanya mandiin jenazah. Suka mandiin jenazah, langsung dong mandiin jenazah. Berarti orang yang paling dekat dan paling tahu bisa ngenalin ini siapa dong. Iya. Wah Pak, saya boleh minta nomor telepon ya. Akhirnya saya ngobrol sama dia gitu ya. Pak, saya nanti kabarin ya berapa banyak yang Bapak mandiin. Begitu. Oh gitu. Emang buat apa Mbak? Ya buat saya beritain Pak. Saya bilang gitu. Buat saya beritain. Oh oke. Tapi sinyal di atas itu biasanya terganggu ya. Mudah-mudahan kita berdoa aja sama-sama gak terganggu. Akhirnya live dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Karena eksekusinya dini hari. Belum ada pengumuman sama sekali. Semua media seingat saya waktu itu menuliskan, termasuk media satu grup dengan kami ketika itu juga menuliskan bahwa yang dieksekusi adalah dari 14 orang itu hanya 12 orang. Yang dieksekusi 12 orang dari 14 orang yang beredar namanya, termasuk Freddy Budiman. Tapi ketika itu saya nelponlah ke yang mandiin jenazah. Saya telepon, Mbak, ini hanya 4 orang di sini. Yakin gak ada tempat pemandian jenazah yang lain? Enggak, saya yang mandiin. Jadi di layar itu ya, saya sampai nerima 3 telepon sekaligus. Telepon buat yang nerima suara audio dari presenter studio. Satu lagi telepon buat koordinasi sama produser. Satu lagi telepon dari kantor, dari gathering ya. Nanya bahwa, Fris, kamu yakin kamu berani nyebutin 4 orang gitu di layar gitu ya? Iya, saya bilang 4 orang. Yakin. Jadi saya bilang, semua layar bilang dan semuanya yakin udah 12 loh, Fris. Ya udah, sudah siap-siap untuk di SP waktu itu. Saya lebih percaya sama sumber saya. Maka saya sebutin bahwa menurut sumber yang terpercaya hanya 4 orang gitu ya. Sampai akhirnya udah dieksekusi dini hari dan ada press conference 30 menit kemudian atau sejam kemudian ya dari Jampitsus ya. Jampitsus sama dari Kejati ya kalau nggak salah, didampingi Kejati Jawa Tengah. Akhirnya benar diumumin bahwa hanya 4 orang gitu, termasuk dalamnya Freddy Budiman gitu. Nggak jadi di SP deh gitu ya. Gitu ya. Nggak jadi di SP kan malu juga kan. Akhirnya kita kan mempermalukan media kita kalau kita salah gitu ya. Betul. Jadi ya gitu-gitulah. Itu agak ini ya. Banyak banget lah, misalnya kayak di Filipina juga begitu ya. Misalnya di Filipina saya udah pulang loh 3 kali. Jadi saya tuh yang apa yang Moro? Yang Abu Sayyaf. Oh ya, Abu Sayyaf. Jadi kita ada 14 orang kan warga negara kita yang tawan sama mereka kan. Iya. Sudah pulang ke Manila kan di Zamboanga. Zamboanga itu kayak kalau di Indonesia itu kita Jakarta, Zamboanga itu kayak Papua gitu atau NTT atau Maluku jauh banget lah. Filipina Selatan. Saya udah pulang 2 kali atau 3 kali saya udah ke Manila, udah mau siap-siap ke Indonesia, tapi balik lagi ke Zamboanga gitu ya. Sampai akhirnya saya udah mulai bosen nih, aduh masa kita hanya gini-gini aja, masa kita datang nerima press conference dari mereka namanya Pusat Militer Mindanao lah, mereka tuh militernya terbagi kayak kita itu daops gitu lah, daops timur, daops tengah gitu. Mereka press conference, terus press conference udah mulai bosen, masa nulisin, oke kita sudah menurunkan tentara segini untuk menghadapi tiap hari kayak gitu. Garing banget ya. Iya, bosan juga ya nih. Terus saya bilang ke Bang Dimas waktu itu kameramannya, saya bilang, Bang,
ya kita harus melakukan sesuatu gitu apa ya. Akhirnya adalah kita nongkrong-nongkrong biasa lah. Wartawan itu kan harus dekat dengan semua orang. Nongkrong dengan salah satu tentara di sana, mereka bilang, kayak kamu bisa loh sebenarnya ke Kepulauan Sulu itu beda 8 jam naik kapal feri. Hah, gimana caranya? Saya bilang gitu. Oh iya, kalau kamu bisa beli tiket kapal laut itu, kapal feri itu aman, ya berarti kamu tinggal diem aja di dalam kapal. Jangan ngomong. Karena kalau kamu ngomong, kamu bahasa Inggris pun orang akan tahu bahwa kamu bukan orang Tagalog. Karena gak ada dialeknya. Iya. Jadi kamu sampai sana bisa loh ngambil dari muka kan mirip-mirip kan soalnya. Oh enggak juga. Ternyata gak ada cerita lagi tuh. Enggak juga. Jadi akhirnya kemudian karena di sana mayoritas Muslim, jadi saya menyesuaikan ya, saya pakai kerudung kayak kita di Aceh ya. Pakai kerudung, terus saya tanya Bang Dimas mau nggak kita nyebrang aja? Ah yakin kamu bilang gitu. Ayolah ajak teman-teman yang lain. Saya ajak teman-teman yang lain nggak mau. Karena kita riskan dong, kita masa orang menghindar dari tempat nawan pulau itu kita mau ke pulau itu kamu agak kurang waras ya kalau pakai kacamata ini ya, kacamata orang pada umumnya. Ayolah Bang, akhirnya maulah dia. Kita beli tiket aman, saya duduk di pelabuhan tuh, dia masih sama Bang Dimas gitu ya. Bang Dimas masukin kamera tuh di tas gitu ya. Dia di kapal juga selama 8 jam kami nggak ngobrol gitu ya. Kami nggak ngobrol, akhirnya dia bilang bahwa kalau kamu bisa sampai di kapal kamu aman, nggak dijemput sama Abu Sayyaf itu, kamu nyampe, kamu turun, kamu langsung 200 meter dari situ tuh ada ini kok, ada pos, kamu lari aja supaya kamu nggak ditangkap, pokoknya dari pelabuhan itu kita lakukan. Sesuai petunjuk dari sesuai petunjuk tadi kita ya. Sampai sana dimarah-marahin, oh kamu orang Indonesia gimana sih lah. Seperti biasa kita meyakinkan bahwa Pak, saya datang ke sini karena ada saudara-saudara, ada ibu dari mereka yang ditawan, ada istri, ada anak-anak dari mereka yang ditawan, yang hanya ingin lihat bahwa gimana sih pulau tempat suami, anak dan papanya ditawan gitu. Minimal itu aja udah pasti mengobati ininya dia gitu ya, mengobati rasa sedihnya ya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ada aja sih dia bilang gitu ya dalam bahasa Inggris ya. Terus akhirnya diantar tuh untuk kita keliling sampai kita tuh lumayan dekat ya, 15 km lah dari tempat titik terakhir mereka terdeteksi. Akhirnya saya coba on cam gitu ya, lagi-lagi karena televisi harus ada bukti buat sampai sana ya. On cam, akhirnya kemudian kita dibawa lagi di pos dan akhirnya intelijen mereka menerima bahwa muka kami udah sempat difoto ternyata di pelabuhan, jadi nggak aman. Kalau harus nginep malam itu, akhirnya diadakanlah kapal untuk nganterin kami kembali jadi ke Zamboanga. Khusus ya buat nganterin balik itu ya. Jadi benar-benar kosong kapal itu, jadi jaga sama tentara Filipina untuk nganterin kami ke mana? Ke Zamboanga. Pusat militer namanya Zamboanga. 8 jam lagi tuh balik ke sana. Gitu di kapal. Tapi ini udah bisa ngobrol ya, karena dia itu kan udah ketahuan ya. Gitulah ceritanya. Ya jadi itu apa ya, dari tadi cerita-ceritanya Kak Frisian tuh kuncinya adalah kesabaran ya Kak ya, dan kegigihan ya, karena tadi nungguin Jessica sehari bisa 20 jam gitu, terus tadi pulang pergi buat live report tuh 16 jam berarti ya benar-benar harus sabar gitu sabar ya. gitu sabar ya. gitu Terus ya. kalau gagal ya nggak apa-apa, dicari lagi gitu. Tapi emang agak susah memakai kacamata ini ya, kacamata manusia yang mungkin gak terbiasa sama pekerjaan kita gitu ya, bahwa apaan sih dulu sini gak dapat apa-apa gitu. Karena ada saatnya gitu sih gak dapat apa-apa juga. Iya, karena memang kan semuanya tuh nggak nggak semuanya langsung dapat hari itu juga ya. Jadi benar-benar butuh kegigihan berkali-kali baru dapat hasil yang jreng gitu ya Kak ya. Dan yang berusaha sama kita kan manusia ya. Betul. Makanya kan kayak Jessica juga kita perlu yakinkan, kita perlu, kenapa sih saya mau ke rutan, kenapa sih saya mau ke rutan dan saya nggak naikin sama sekali beritanya. Saya benar-benar datang ke sana sebagai pengunjung pada umumnya. Jadi saya nggak bawa kamera, saya nggak bawa apapun dan saya tidak menulis apapun. Telanjang gitu ya, sebagai as a person aja gitu ya. Hanya mau bilang bahwa yuk ini ada ruang memang hak kamu sebagai objek berita saat ini, yuk dipakai gitu. Ya nggak se-exactly kayak gini juga kalimat saya, tapi saya mau bilang gitu loh bahwa Jess, ini ada ruang, tolong dimanfaatkan gitu ya. Dan silakan kalau kamu mau wawancara, tante mau buka suara gitu, mau cerita apapun, atau mungkin tim pengacara mau cerita, silakan. Ini ada ruang kalian gitu. Nah ini kan tadi Kak Frisian tuh cerita peristiwa-peristiwa yang ditangani itu semuanya kriminal, hukum, bahkan terorisme gitu. Itu kan maskulin sekali ya Kak ya. Itu gimana sih
caranya supaya sebagai perempuan itu bisa menyesuaikan diri di dunia yang sangat maskulin ini dan survive dan bisa mendapatkan hasil yang nggak kalah gitu dengan teman-teman wartawan yang lain, laki-laki apalagi. Meskipun persepsi orang dalam arti bahwa misalnya bisa jadi juga netizen ya. Jadi pas waktu Freddy Budiman menurut saya itu yang paling saya ingat ya, karena saya menerima dan membaca pesan-pesan dari teman-teman waktu itu, teman-teman itu penonton maksudnya ya, dari di media sosial saya, bahkan mention tempat saya bekerja waktu itu ya, ada beberapa yang mention karena itu live-nya jam 9 malam sampai jam 4 pagi, terus entah kenapa katanya Cilacap Nusa Kambangan itu tidak pernah terjadi seperti itu, tapi hari malam itu, saat malam eksekusi itu benar-benar hujan badai, bahkan sampai banjir, itu mungkin sekitar hampir lutut-lutut kami lah dulu, itu air yang seharusnya tidak pernah ada genangan air, di situ ada genangan air. Dan saya nggak mengantisipasi itu, dan tim tidak mengantisipasi, kita belinya tuh baju hujan yang di ini supermarket gitu, minimarket sorry. Oh jas hujan biasa jadi gitu. Tipis banget gitu kan. Jadi saya tetap kena ini, karena hujannya ya. badai gitu. Sampai ada pernyataan tuh beberapa yang bilang bahwa ini televisi tempat Mbak kerja ini emang nggak punya wartawan cowok ya, sampai harus wartawan cewek yang dipekerjakan gitu ya. Jadi saya merasa sangat terhina. Jadi menurut saya sangat merasa terhina. Wah, memangnya kita nggak mampu gitu ya. Jadi kita mampu tuh, saya akhirnya karena nggak bisa pakai sepatu, saya baru menyadari jam 4 pagi itu ternyata kaki saya juga luka-luka ya, karena kan itu sebenarnya kerikil di bawah gitu ya. Tapi selama live, karena itu live terus, namanya breaking news live terus, saya nggak merasakan apapun selain fokus saya mau memberitakan bahwa yang keluar ini adalah keluarganya siapa. Saya sempat mengenali keluarganya Freddy Budiman gitu, karena kebetulan saya berangkat pakai kereta, terpisah sama tim, kru pakai darat, saya pakai kereta karena saya harus ketemu sama salah satu atase dari Filipina. Saya mau ucapkan terima kasih. Saya baru pulang dari Filipina waktu itu, saya mau ucapkan terima kasih, dia datang ke Indonesia, saya harus ucapin terima kasih. Dan saya baru jalan malam, keberuntungan lagi itu. Keberuntungan lagi, kok mirip almarhum Freddy waktu itu belum almarhum ya. Kok mirip Freddy Budiman, ini kayak Freddy Budiman banget mukanya gitu ya. Anaknya gitu ya? Apa adiknya? Adiknya perempuan. Ternyata itu adiknya perempuan satu kereta. Akhirnya saya tahu kalau itu adiknya gitu. Akhirnya itu sangat membantu dalam proses eksekusi, dan akhirnya saya tahu ini yang keluar. Ini adalah jenazahnya Freddy Budiman yang keluar gitu ya. Dikuatkan dengan nomor nomor mobil keluarga yang gunakan itu plat nomornya Palembang gitu ya. Gitu-gitulah. Jadi itu ya saya merasa terhina banget waktu itu. Dia bilang bahwa emang gak ada wartawan cowok gitu ya, bahwa seolah-olah kita gak mampu gitu ya. Akhirnya kemudian yang memerlukan fisik yang prima setiap saat, dan akhirnya double lagi ya. Karena kan double itu, kenapa saya bilang double, karena kan kalau di TV itu tetap saya bilang ya, kita gak boleh kelihatan ada kantong mata, mau ngantuk. Diminta live jam 12 malam gitu ya, diminta live jam 2 pagi setelah selesai sidang Jessica, ya tetap harus seperti itu, dan tetap harus fokus gitu ya, nyusun kata-kata dan lain-lain. Jadi ya nggak juga sih, menurut saya nggak relevan ya soal gender dipermasalahkan ya. Mungkin soal gender, soal suku dan lain itu adalah bagian dari pertimbangan kita gitu ya. Termasuk mau saya cerita tadi, ngirain kan kalau saya dikirim ke Filipina, wah gampang dong masuknya, orang ngiranya kamu orang Filipina kan, karena matanya kecil, warna kulitnya mungkin agak terang, jadi mirip-mirip Filipina. Ternyata itu salah. Jadi Filipina itu terbagi dua. Filipina Utara itu memang Mongol gitu ya, putih-putih. Tapi yang Filipina Selatan, tempat Abu Sayyaf itu justru Melayu. Jadi sampai tentara mereka tuh bilang gini, yakin nih media kamu ngirim kamu, ini kamu juga dari jarak 200 meter udah kelihatan kali kalau kamu itu orang asing. Jadi kamu bisa aja diculik gitu kan. Udah pakai ini akhirnya. Jadi malah miskonsepsi gitu ya. Kalau ke Manila sih aman ya, mirip-mirip soalnya. Mungkin orang akan ngajak bahasa Tagalog kali. Betul kan, karena kalau di luar negeri kan aku juga sering pasti disangkain Pinoy kan, selalu disangkain gitu. Tapi ternyata justru kalau Mindanao itu memang Melayu banget ya orang Indonesia banget gitu ya. Oh, I see. Mirip banget dengan orang Indonesia pada umumnya. Jadi gitu salah. Tapi kan sebenarnya itu bagian dari, lagi-lagi kita punya sebagai wartawan ada cara-cara tertentu, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan itu sangat manusiawi sih. Itu juga sama dengan para pengusaha yang mau negosiasi, dapat investor, dapat kesempatan berbisnis, dan itu mirip itu sih sebenarnya. Iya. Nah ini kalau tadi ya, dunia jurnalistik itu identik dengan maskulinitas. Kalau Kak Frisian merasa ada
obstacle tertentu nggak sih begitu jadi wartawan ya, jadi jurnalis sebagai jurnalis perempuan gitu? Atau ya tadi kan dibilang kasihan banget gitu ya cewek-cewek gitu. Syukurlah sih sepanjang berkarir sih enggak ya. Kalau enggak itu dalam arti bahwa enggak dari tempat kita bekerja gitu. Syukurlah kesempatan itu terbuka aja toh. Dalam tanda petik bahwa media yang tempat saya bekerja dulu ya tega-tega aja kok ngirim saya ke Filipina gitu ya. Dalam arti bahwa berarti mereka tidak melihat bahwa saya sebagai perempuan nih pasti akan kalah dengan secara fisik, secara mental, keberanian dan lain-lain dengan laki-laki. Enggak. Tapi itu dari penonton yang mungkin punya pandangan bahwa nggak ada lagi ya wartawan cowok sampai harus wartawan ceweknya yang live berjam-jam di tengah badai kayak gitu. Kalau saya merasa bahwa saya baik-baik aja gitu ya. Bahkan jam 4 pagi saya masih bisa beraktivitas, saya masih bisa main-main dengan teman-teman wartawan dari media lain gitu. Nah tapi kan tadi yang Kak Frisian juga bilang karena perempuan dan harus live, tampilan harus tetap sama gitu. Itu sementara kan kalau yang laki-laki mungkin nggak harus begitu-begitu banget. Dan juga kayak tadi sidang Jessica live mulai jam 6, make up-an harus dari jam 4 pagi. Jam 4 ya gitu. Mungkin yang kalau cowok laki-laki yang jam setengah 6 juga nyampe. Jadi selesai. Oke gitu. Itu mungkin itu kali ya, jadi kayak double hard work-nya di situ seperti itu mungkin ya. Atau misalnya kayak gini, kan ada saat kita itu, meskipun saya nggak bisa sebutkan secara spesifik ya, ada saat kita itu bernegosiasi dengan mencoba meyakinkan narasumber dan narasumber itu cowok. Dan kita hanya harus berdua dengan orang itu. Iya. Syukurlah sih sampai sejauh ini tidak pernah ada yang memperlakukan saya kayak gimana gitu ya, ditukar dengan apa untuk bisa dapat wawancara. Syukurlah enggak. Karena entah kenapa tuh sekali lagi ya, diskusi-diskusi yang terjalin tuh diskusi-diskusi yang lebih substantif. Misalnya saya meyakinkan bahwa ini ruang kamu loh, silakan dimanfaatkan. Saya punya pertanyaan ini, kalau mau diterima atau tidak, kalau enggak gitu. Jadi itu agak-agak ini sih, agak PR. Jadi biasanya saya mengakalinya dengan misalnya saya mau ketemu sama siapa selalu ada orang lain gitu ya, karena bagaimanapun kan ada di layar gitu ya, takutnya difoto sama orang dan dikira atau dipersepsikan. Kan kadang-kadang tuh gambar tidak bergerak itu kan gampang banget dipersepsikan lain-lain. Di framingnya macam-macam ya. Akhirnya saya selalu bawa teman-teman yang lain untuk bisa bersama-sama dengan saya gitu, supaya nggak sampai bisa di frame gitu bahwa kita berada sangat dekat dengan dia. Tapi meskipun ya kadang-kadang kan kalau bawa orang jadi nggak nyaman ya kan. Iya, karena kan ada hal-hal konfidensial misalnya mau diomongin gitu ya. Tapi ya itulah cara kita untuk struggling sebagai jurnalis perempuan sih. Iya, tapi bener ya kalau bertemu dengan lawan jenis, apalagi ini mungkin yang akan ada risiko-risiko tertentu gitu ya Kak ya. Jadi ya memang ada mitigasinya seperti itu ya, membawa orang untuk ya udah lo nemenin gue aja lah gitu ya, kira-kira dengarkan itu aja, nanti saya yang ngobrol gitu ya. Nah ini kalau keuntungannya jadi jurnalis perempuan itu apa sih Kak? Oh banyak banget kalau itu ya, jadi jurnalis perempuan meluluhkan hati bapak-bapak. Bener, bapak-bapak satpam yang suka melarang saya untuk masuk. Jadi satu cerita ya, ada satu momen tuh, itu juga salah satu liputan eksklusif tuh. Ada satu apartemen di pusat Jakarta ya. Saya lagi di KPK waktu itu ya. Terus ditelepon lama kantor. Terus ada info loh, kalau ada seorang anaknya jatuh dari lantai 38. Gak jauh dari sini Bang, apartemennya cek aja dulu. Nyampe sana, ini juga apartemen mewah gitu ya. Jadi akses semua tertutup. Iya. Terus tapi saya keliling-keliling. Kamar, udahlah kita pulang aja, jangan dulu, kita pulang. Saya keliling-keliling, saya lihat tuh ada celah kecil antara gedung dengan gedung yang lain, yang menurut saya bisa masuk ke situ tuh. Tiba-tiba ada bapak satpam nih datang, bapak security datang. Ya, Mbak, dilarang masuk Mbak. Oh, Pak, kalau karena saya dilarangnya masuknya lewat pintu kan Pak. Kalau saya boleh lewat sini boleh dong. Ya coba aja kalau boleh, silakan aja. Tapi saya nggak yakin kalau bisa. Oh iya, saya bilang itu kan badan saya agak kurus kan. Oke, saya masuk, ternyata bisa masuk ke dalam. Jadi saya bilang, gak ada Bapak, saya bilang gitu, udah Pak, saya bisa masuk ya, udah izin Bapak ya, saya bilang gitu. Jadi saya masuk ke dalam, kameramen nih, kamera saya paksa dia paling agak miring-miring itu. Akhirnya bisa masuk ke dalam. Tapi pas masuk ke dalam, TKP-nya itu di kolam renang gitu ya. Jadi lantai 38 turun, jatuh ke
dekat kolam renang. Kita pas masuk, saya lihat untungnya ya, sekali lagi ya, ada ibu-ibu gitu ya, mungkin ART di situ ya, mereka bilang, wah, Mbak yang di TV ya, dia bilang gitu. Oh, iya Bu, saya bilang gitu. Oh iya Bu, saya langsung, aduh ini jalan nih ya. Oh iya Bu, ya Bu, saya mau ke tempat yang ada jatuh itu Bu, kecelakaan. Oh di tower ini, udah kasih tahu lagi ya di tower. Oke, makasih Bu. Oke, wah ternyata pakai akses card kan nggak bisa pakai akses. Apartemen kan harus itu ya. Iya udah saya anterin. Set. Jadi ada banyak tower yang bisa saya lewati karena bantuan dari ibu-ibu yang sering nonton. Oh nanti dianterin sama teman saya lagi ya, soalnya akses card saya hanya terbatas di sini. Oke, jadi digilir tuh sampai akhirnya kami dapat di satu gedung. Akhirnya saya lihat, nih dari mana ya bisa ambil gambar lagi olah TKP? Di mana ya bisa? Oh ternyata di kolam itu ada unit-unit tertentu yang pakai kaca semua, mungkin lebih mahal dari unit yang lainnya biasanya. Akhirnya, Bu, saya mau ke gedung yang sana. Lewat mana ya? Wah, saya bantuin aja. Ya dapatlah kita sampai sana. Terus sampai sana, ternyata tutup semua nih unitnya. Saya bilang gimana ya? Udah nyampe sini, mau keluar gak bisa kan? Saya bilang gitu. Akhirnya saya ketuklah pintu, saya memberanikan diri ketuk pintu salah satu unit yang menurut saya selurusan sama olah TKP ya. Saya ketuk pintunya, terus halo, sebelah saya Christian dari tempat saya bekerja, saya perkenalkan. Terus saya lihat gitu, ada tulisan Fakultas Hukum salah satu universitas. Anak hukum juga ya, saya langsung ngasih gitu ya. Anak hukum juga, saya juga anak hukum. Boleh saya masuk kan? Boleh saya masuk. Emang kenapa? Kamu nggak tahu ada kecelakaan? Dia juga jadi kaget bahwa ternyata ada kecelakaan itu. Oh gitu, dan itu kaca semua gitu ya, kaca semua. Terus saya bilang, boleh nggak saya ambil gambar? Ya udah silakan aja, dia bilang gitu, silakan aja ambil. Akhirnya saya bikin live on tape di situ, pakai kaca, jadi bisa kameramen untuk ngambil gambar dari jarak tertentu dan tentu tetap menghormati kaidah-kaidah kita ya. Jadi nggak terlalu kentara karena tetap harus di blur dan lain-lain. Udah diambil, terus lihatlah polisi dari kok ada ini tuh di sana, ada muter terus saya bilang, bapaknya nyampe, sudah selesai. Saya bilangin, Pak, tolong ditujukan bagian mana yang salah, saya bilang gitu. Karena Pak saya masuk ke sini sudah atas izin semuanya. Bapak Satpam memang bilang saya nggak bisa masuk kalau lewat pintu ini, tapi kalau lewat pintu ini boleh. Satu ya, saya bilang gitu. Terus yang kedua, saya memperoleh akses bisa sampai masuk ke sini. Bahkan di ceritanya ke tuan rumah, saya masuk tanpa melawan hukum loh. Saya masuk diizinkan sama yang bersangkutan dan saya ambil dari sini. Terus yang kedua, saya bilang gitu, ini kan juga informasi yang bisa kami tayangkan. Bapak mungkin malah berkenan untuk saya wawancara sebelah gitu. Oh enggak lah, dia bilang gitu ya. Tapi saya izin tetap tayangkan ya Pak, saya bilang gitu. Saya izin tetap tayangkan karena ini kami dapatkan dengan cara bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Tapi jangan bandel lah ya. Tapi akhirnya dapat juga liputan itu gitu ya. Ya begitu-begitulah ceritanya. Seru, makanya seru hidup menjalani sebagai tapi emang ya kalau ya. Perempuan tuh mungkin karena dianggap lebih luwes gitu kali ya. Mungkin ya. Dan tidak terkesan agresif kan, dan tidak berbahaya gitu. Jadi kayak ya tadi kan satpam terlalu menganggap enteng juga. Mana mungkin bisa gitu. Terus yang para geng mbak-mbak di apartemen itu kan juga mereka malah bahu-membahu membantu gitu kan. Termasuk tuan rumah ya, izinin. Nah, betul. Mungkin kalau misalnya datang reporter laki-laki belum tentu bernasib seperti itu ya. Kita nggak tahu ya. Cuma mungkin ya itu salah satu contoh benefitnya kali ya jadi jurnalis perempuan ya. Termasuk sama Jessica ya. Kebayang nggak kalau misalnya saya cowok dan saya berbincang terlalu dekat dan lain, bikin eye contact sama Jessica. Tapi kan gara-gara seumuran, sepantaran, betul. Terus kayak, kayaknya di antara yang lain yang merhatiin gue hanya ini mungkin karena yang lain kan silih berganti orangnya ya, dan mungkin itu kali ya. Jadi menurut saya juga ketika ngobrol juga misalnya kayak suka warna yang sama gitu-gitu loh, itu kan pendekatan yang sangat humanis, dan itulah yang menurut saya menjelaskan pekerjaan kita gitu ya sebagai jurnalis, bahwa ya pekerjaan kita ini adalah pendekatan yang nggak keluar dari sisi-sisi kita sebagai manusia juga, termasuk seorang Jessica itu juga kita harus perlakukan sebagai manusia, dan termasuk juga kita wartawan gitu ya. Jadi ya apa yang ditonton di Netflix itu adalah hasil dari pendekatan kita sebagai sesama manusia gitu ya. Nah ini kalau dari dari tadi ada dari kantor, dari narasumber itu nyaris nggak ada diskriminasi, nggak ada
masalah ya kayak tentang Kak Frisian sebagai jurnalis perempuan. Nah, tapi kalau dari keluarga atau orang terdekat itu gimana sih Kak? Apakah ada apa ya? Ada udahlah kamu ngapain sih kerjanya kok nggak jelas banget, pulangnya nggak pulang-pulang gitu. Terus tiba-tiba pulang kakinya diperban kayak gitu ya tadi ya dari Nusa Kambangan. Itu pernah ada seperti gitu nggak sih Kak? Enggak pernah sih, syukurlah ya dengan pilihan ini gitu, karena mungkin tahu juga karakter bahwa ya kalau saya udah memilih sesuatu, memilih untuk mengerjakan sesuatu pasti saya akan sangat-sangat 100%, 1000% untuk sesuatu itu. Jadi makanya kadang-kadang tuh ya saking ini banget sama terikat banget sama satu isu, karena hidup saya hanya soal isu itu gitu ya. Kadang-kadang tuh itu benar-benar yang kayak setelah isu itu hilang tuh kayak kosong banget hidup, tau gak? Nah, kasus Jessica ini yang terjadi. Bayangkan di 2016 itu hidup saya hanya itu kan. Saya bahkan pulang ke rumah berarti hanya 2 jam dong. Ya kan jam 1, jam 2 kan bubaran sidang sidang jam 10 pun saya masih tetap harus live report dulu, ikut teman-teman dulu bersihin kabel dan lain-lain, gak bisa langsung pulang, paling sampai rumah jam 1 gitu ya. Terus udah harus di kantor jam 4 make up. Coba tidur jam berapa? Paling saya mandi tidur 1-2 jam. Jadi ya itulah 4 bulan di penyidikan 4 bulan di sidang, coba bayangkan 12 bulan kan 2016 itu. 8 bulan udah saya pakai buat kasus itu. Dan itu gak ada komplain juga dari keluarga, karena mereka mungkin bisa melihat bahwa ya saya benar-benar sangat mencintai pekerjaan ini gitu ya. Termasuk juga pas waktu memutuskan untuk nyebrang ke Pulau Sulu itu ya, Pulau Sulu itu saya juga hanya bilang bahwa ya saya mau menyeberang ya tanpa memberitahukan konsekuensinya. Bahwa sebenarnya saya mendekat kepada mereka Abu Sayyaf gitu ya. Tapi ya syukurlah sampai saat ini, sampai detik ini saya masih hidup aja gitu ya. Jadi tapi semua bisa ditangani. Tapi nah ini kan dari tadi Kak Frisian tuh liputannya yang bahaya-bahaya ya, yang nyerempet-nyerempet gitu. Pernah, sementara kalau wartawan perempuan kan identiknya udah lalu perempuan liputannya lifestyle, kuliner, kecantikan gitu. Kak Frisian sempet ada kepikiran mau kayak gitu atau udah pernah? Di awal berkarir kan kita pasti dikasih ya kesempatan ke semuanya gitu ya. Jadi kalau setelah saya jalanin ternyata kayaknya dapat kesempatan untuk di politik, hukum, kriminal itu bukan karena mungkin saya jago juga di bidang itu, tapi karena nggak jago di bidang yang lain. Jadi pernah tuh saya ingat banget masih setelah TVRI saya ke Indosiar lah ya. Saya Indosiar terus adalah liputan kikil, bukan iga. Kikil, sop kikil ya, sop kikil. Satu, saya nggak makan nasi. Satu, saya nggak makan nasi, itu udah masalah. Karena kan sop kikil itu selalu ada nasi. Betul. 2, saya sangat mengatur makanan saya sih. Saya memilih-milih dan saya nggak makan makanan kayak jeroan gitu-gitu kan. Aslinya ya. Sedangkan di layar kan harus dicoba gitu ya. Masalah banget tuh. Terus itu 2, itu problem kedua nih ya. Problem ketiga, pas saya turun, ini tempatnya tuh bener-bener gak higienis. Ada lalat di mana-mana tuh. Kayak aduh gimana nih, tapi viral lah kalau konteksnya kayak ini. Aduh gimana ya bang, saya jalan sama kameramen yang sangat senior gitu ya, untungnya pengertian lah om itu ya. Bang saya nggak makan nasi 1 ya bang, terus yang kedua saya nggak makan yang begini gitu ya, terus saya nggak makan jajan-jajanan begini gitu, karena saya lebih suka salad gitu ya, atau yang hijau-hijau lah seharusnya. Aduh gimana ya, tapi lu kan harus on screen freeze gitu. Oke, ini awal karir ya, ini pertama kali dapat cepat. Akhirnya dia bilang, ini aja deh, lu taruh tuh nasi di sini ya, di sini tetap aja taruh sebagai hiasan aja freeze. Terus kamu cicipin kuahnya aja, nggak usah makan ininya, kikilnya. Jadi tetap ngunyah gitu. Ada latihan, acting latihan. Tapi meskipun saya tetap jijik karena itu ada lalat banyak, gede-gede banget gitu ya. Aduh. Terus santan. Jadi kayak berat banget nih liputan kali ini nih. Terus nyoba makan, terus tetep aduh Fris, lu tetep kelihatan kalau lu tuh gak suka sama makanan, lu berjarak sama makanan, lu tetep jijik sama makanannya. Ayo ulang. Dia diulang lagi sampai kamera tuh ditaruh kayak gini. Dia udah, aduh Fris gue udah lapar ya, sorry gue makan. Akhirnya dia makan di kameramen itu udah makan di sebelah, kameranya di roll aja untuk saya ngulang lagi untuk on screen. Jadi sampai ya udah ulang lagi, ulang lagi, sampai itu udah mau habis tuh
Kalau dulu nggak seperti kart sekarang ya. Dulu kan kartnya tuh masih Betacam yang kecil-kecil. Terus udah mau habis nih Fris. Ya udah cukup lah ya, nanti produser yang ambil. Akhirnya kita balik ke kantor. Terus sampai produsernya saya panggil saya terus bilang, Fris di antara semua yang kami coba itu ya nggak ada yang bisa dinaikin. Akhirnya aku bikin aja ya tanpa kamu ada di situ. Oh, ya makasih. Gitu. Jadi biasanya presenter ada on cam nyobain, ini enggak khusus ada. makanan itu nggak ada gitu ya? Dibikin paket biasa aja gitu. Oh, makasih banget, waduh baik banget tuh senior itu. So, akhirnya mereka mungkin menyadari bahwa saya nggak mungkin juga di kuliner dan karena kita nggak mungkin juga milih makan saya mau salah-salah aja gitu nggak mungkin kan. Jadi akhirnya disitulah mungkin akhirnya ya udahlah. Ini anak taruh aja deh di polisi gitu atau di DPR. Nah itu kebawa tuh sampai ke media-media tempat saya bekerja saat ini. Gitu. Bukan karena saya jago-jago banget juga sih. Saya yakin karena saya juga jago aja nih soal kuliner. Atau termasuk misalnya kayak wahana gitu ya. Saya juga gak suka. Aslinya saya gak suka juga ya wahana-wahana. Jadi gimana bisa jujur di layar untuk bilang, wah seru banget ya gitu. Kamu guys seru banget guys gitu ya. Yang ada saya jujur seru banget gitu. jadi sampai ada produser yang manggil, Fris, gue percaya sih sebenarnya lu mau bilang ini enak, tapi kok kelihatannya lu kayak maksa banget tuh ini enak ya. Jangan tolong dipercaya kalau ini enak gitu. Karena udah pembawaan. Jadi membawakan acara apa namanya live reportnya si eksekusi Freddy Budiman sama live report syuting makanan. Oh lebih susah. Apa intonasinya sama gitu. Padahal harusnya beda kan? Padahal harusnya beda, lebih live gitu ya, lebih menarik. Makanya saya sangat mengagumi teman-teman yang punya kemampuan di sosmas gitu ya, karena itu mirip banget orang kalau menurut saya antara sosmas Dasdex namanya kalau kita di ini khususan lah kalau umumnya khususan nggak bisa dibilang bahwa yang politik hukum kriminal itu lebih jago dari sosmas. Menurut saya sih nggak bisa. Itu mirip dengan lebih pintar mana sih orang yang jago matematika atau jago fisika? Nggak ada juga, dua-duanya pintar. Karena kadang-kadang orang kuliner juga kalau ditaruh di politik juga dia akan kaget. Betul. Orang politik ditaruh di kuliner dia juga nggak tahu nih apa nih. Rasa ketumbarin yang mana ya? Ini enak bener apa enggak gitu loh. Jadi ya masing-masing punya kekhususan dan lagi-lagi akan balik lagi ke ketertarikan kita atau memang talenta kita di mana gitu ya. Jadi ya dengan kata lain Kak Frisian tuh merasa ya memang harusnya gak berbakat aja sih. Jadi ditaruh di hukum itu karena itu udah pilihan dari situ aja deh. Enggak, tapi berarti memang seharusnya seperti itu ya, kayak enggak spesialisasi itu tidak berdasarkan gender gitu ya. Betul, berdasarkan ya kapabilitas masing-masing seperti itu ya Kak ya. Tahu buktinya ada almarhum Pak Bondan ya. Iya betul. Menurut saya kagum banget kalau lihat dia. Saya bukan orang yang suka makan sembarangan gitu ya, tapi kalau lihat dia almarhum itu review makanan tuh kayak enak banget ya. Kayak gimana ya? Kayak orisinil banget ya. Iya. Dan memang padahal dia itu wartawan investigasi kan. Oh iya benar. Iya gitu. Tapi dia memang for the love of food. Dia mereview dan ternyata memang disukai gitu. Dan sincere ya. Tuh kita pun ngerasanya kayak nggak dibuat-buat gitu ya. Kalau dia bilang enak atau nggak enak gitu ya. Jadi memang harusnya ya seperti itu ya Kak ya. Jadi spesialisasi itu berdasarkan kapabilitas bukan berdasarkan gender gitu ya. Iya sih. Dan akhirnya mungkin kebanyakan media akhirnya mulai memperhatikan itu gitu ya. Karena ada juga teman-teman yang cowok-cowok yang bisa bawain feature itu menarik. Iya. Ketimbang perempuan. Nah kalau menurut Kak Frisian sendiri kalau melihat di dunia pers di Indonesia ya, kondisi wartawan perempuan itu apakah sudah bisa dibilang setara atau gimana? Karena kan kalau ada risetnya Aji, perempuan tuh masih minim gitu, terus masih mendapatkan kayak diskriminasi dan juga pelecehan seperti itu gitu. Kayaknya kalau soal diskriminasi itu kadang-kadang kan agak beda-beda tipis sama afirmasi ya. Betul. Diskriminasi sama afirmasi tipis banget bedanya. Misalnya perempuan, aduh bang di sana kan banjir, kaki ini lagi. Aku baru di satu sisi kalau bagi orang yang punya pemahaman bahwa ya gak apa-apa, cewek cowok tuh harus terjun di kebakaran atau terjun di banjir tuh harus sama, itu diskriminasi. Tapi bagi orang yang merasa bahwa karena dia perempuan maka tolong jangan kasih tugas yang berat-berat banget, itu adalah afirmasi gitu. Jadi tergantung kita punya frame yang kayak gimana gitu ya. Sama mungkin menurut saya ada faktor bahwa perempuan pada akhirnya paling banyak ya
perempuan, karena saya mengenal beberapa teman-teman yang seangkatan yang menurut saya juga sangat berprestasi, sangat diliputi sama keberuntungan gitu ya. Keberuntungan dalam arti dapatlah dia kalau dapat wawancara eksklusif dan liputan-liputan khusus yang lain, tapi akhirnya kemudian karena pilihan hidup ya, entah ada satu ketika dia harus menikah dan harus memilih untuk mengurus anak gitu ya, atau harus pindah ikut suaminya kemana gitu ya, atau dia harus menghentikan karirnya sebagai jurnalis karena ada tugas-tugas lain sebagai perempuan yang menurut saya juga itu nggak salah kalau milih itu gitu ya. Toh menjadi ibu dan memilih untuk menjadi ibu sepenuhnya itu kan pilihan yang sangat mulia juga, sama mulianya dengan jurnalis-jurnalis perempuan yang bisa berprestasi gitu ya, bisa sampai puncak karir dan lain-lain. Itu sama aja sih menurut saya. Jadi tergantung pada perspektif masing-masing sih. Nah kalau Kak Frisian sendiri, apakah planningnya tuh melihat ke depan, apakah akan terus lanjut di sini atau ada kayaknya nanti dalam target 5-10 tahun mendatang akan pindah haluan gitu. Wah, ini pertanyaan yang sulit banget ya, dan sangat melankolis gitu ya, karena kan kita di saat ini pun melihat banyak senior yang harus atau terpaksa memilih profesi lain selain profesi kita, atau beralih profesi ke yang lain, entah itu secara sukarela maupun terpaksa karena memang harus bertahan hidup dan lain-lain. Termasuk juga saya juga nggak tahu kalau akan sampai kapan berjodoh dengan pekerjaan ini. Tapi yang jelas bahwa selama masih diizinkan dan punya kesempatan menjalani pekerjaan ini, saya menjalaninya dengan sepenuh hati banget gitu ya. Bahkan hingga saat ini dengan tidak lagi sebenarnya sebagai reporter lapangan, saya tetap bersama tim gitu ya, dan bersama media saat ini tetap jalan-jalan ke lapangan. Saya tetap wawancara on the spot, saya tetap liputan seperti biasa, karena menurut saya itulah nyawa dari pekerjaan itu ya, bertemu dengan narasumber, ketimbang dengan hanya ada duduk di studio. Menurut saya itu lebih berat menjadi seorang presenter, dan anak baru lulus juga itu bisa melakukan itu gitu. Tapi bedanya adalah kita sangat mengenal apapun yang isu yang mau kita bahas itu, narasumber bisa berdebat lah sama kita bisa berdebat kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa. Jadi kalau ditanya sih sampai kapan dan bisa dan maunya bagaimana, sebenarnya kalau ditanya keinginan saya sih, saya pingin menjadi jurnalis seumur hidup ya, seperti Opung Pandanababan kan kemudian sampai di usianya kini di 70-an pun masih tetap jadi wartawan. Tapi kan namanya hidup, kadang-kadang bukan kita yang nentuin ya. Benar. Namanya belok kiri, belok kanan, lurus terus atau mundur, itu adalah kondisi-kondisi di luar kita. Tapi kalau ditanya ke saya sih, saya sangat mencintai pekerjaan ini. Jadi dari sekelumit yang saya ceritakan tadi ya, saya bahkan bisa memberikan waktu 24 jam buat kerjaan ini, dan itu nggak masalah gitu. Handphone tuh on terus gitu ya, di overtime sampai nanti ini udah mau pulang ke rumah, terus sorry itu ada kebakaran, balik sana lo, bisa saya tetap ke situ gitu ya. Tapi ada saat juga yang ada liputan yang lebih menarik gak ya, ada kejenuhan gitu ya. Tapi ya itu dinamika dari menjalani pekerjaan. Jadi kalau ditanya ya, ini pekerjaan yang nggak terbayangkan sebelumnya karena saya lulusan hukum, yang membuat saya jatuh cinta dan semakin jatuh cinta ketika menjalaninya, dan pasti akan sangat berat kalau harus berpisah. Jangan-jangan nggak pernah cuti lagi? Oh enggak, waktu dikerja di media tempat saya, waktu saya masih meliput sidang Jessica dan beberapa liputan tadi, ketika saya menjadi reporter lapangan lah ya, saya nggak pernah pakai cuti. Wah, bener. Dan saya punya hutang libur tuh bisa 3 minggu gitu ya, karena saya menggantikan orang lain. Nah, saya nggak pernah cuti. Saking fully dedicatednya ya Kak ya? Iya, karena udah di das gitu, jadi kadang-kadang kita emang libur sih, tapi ada kejadian di tempat kita biasa liputan, saya datang. Kok sayang ya kalau nggak diambil kelewat gitu ya. Dan kadang-kadang kan lagi-lagi ya, seperti contoh Jessica ini, seberapa banyak berita yang bisa kita dapat itu seberapa intens kita sama dia. Iya, betul. Iya kan? Namanya juga manusia nih, sama anggota DPR. Kalau kita udah nggak pernah nongolin muka, mana ada dia kasih tahu kita informasi duluan. Betul. Dan dia mungkin kita nggak ada di top of mind-nya dia kan. Dan mungkin kita perlu jelasin ke yang nonton bahwa pekerjaan jurnalis itu tuh ya dikit-dikit diminta kayak peramal lah. Ini belum terjadi nih kejadiannya.
kita udah siapin, kita udah tahu. Oh, kayak misalnya nih, kenapa sih penting, kalau balik lagi ke kasusnya Jessica, kenapa sih penting, udah capek banget, udah lusuh banget, tapi saya tetap izin ke Bang Oto untuk ikut ke tempat mereka nyusun berkas dan lain-lain. Karena besoknya saya udah harus tahu bahwa tim pengacara Jessica akan menghadirkan ahli dengan nama ini yang akan digali ini. Sedang mungkin teman-teman wartawan lain yang gak ikut sama Bang Oto malam-malam itu yang gak tahu juga. Nanti nunggu dulu Bang Oto diwawancara sama saya, setelah itu di doorstop baru dapat informasi itu. Padahal sebenarnya kan ada pilihan gitu ya. Tapi ya menurut saya inilah hal yang saya pilih ketika mendapat kesempatan menjadi jurnalis. Termasuk ketika ngapain sih duduk terus-terusan liatin Jessica gitu di sidang. Toh di luar ruang sidang ada studio-studio mini, ada speaker yang disediain dari dalam, ada layar yang disediain dari dalam. Kalau hanya buat nyatet-nyatet dan tahu isi sidang bisa nonton di situ. Betul. Tapi kan akhirnya mereka juga nggak dapetin Jessica, kan? Dapat kesempatan untuk wawancara Jessica kan. Ada hal yang perlu kita bayar untuk bisa dapat sesuatu, dan menurut saya itu adalah persembahan yang bisa kita berikan kepada publik yang pemilik. Kalau saya karena saya mengudara gitu ya, frekuensi itu kan milik publik ya. Betul. Saya bisa nongol di TV nih. Saya terima kasihnya dengan cara apa? Memberikan berita yang berkualitas gitu. Oke. Nah ini kan dari tadi Kak Frisian selalu bilang benar-benar cinta banget sama jadi jurnalis dan pokoknya fully dedicated gitu. Boleh tahu nggak sih selama kerja jadi wartawan dan presenter berita, dukanya apa sih Kak yang dirasain? Kan dari tadi kan suka-sukanya terus ya, cinta-cintanya gitu. Dukanya kalau melewatkan momen. Misalnya kayak kasus Sambo aja. Kasus Sambo karena saya sudah dalam kondisi dan keadaan yang berbeda, saya mungkin gak akan sama seperti dulu ketika 2016, 2017 gitu ya. Saya bisa benar-benar ada full di lapangan. Karena tanggung jawab yang baru saat ini, saya harus justru memberi kesempatan kepada yang lain. Meskipun gregetan banget kayak, aduh kenapa itu gak diambil gitu ya. Ini gak diambil, tapi kan udah dalam posisi yang, wah kita gak boleh egois bahwa kita udah bertambah usia, kita udah mendapat kesempatan, terus ada junior-junior yang lain kita ambil juga kesempatan itu. Bagi saya itu juga nggak adil. Akhirnya di kasus Sambo saya bermasuk di proses persidangan itu pun mulai deket-deket akhir gitu ya. Paling itu agak sedikit, aduh sayang banget ini nggak diangkat dari awal, atau sayang banget ini nggak di ini gitu. Paling itu ya. Atau misalnya dukanya nggak ada ya, kayaknya ya itu aja deh. Berarti benar-benar emang kalau rating 1 sampai 10 ya, jadi wartawan tuh 10 ya, bahkan 100 kali ya. Karena saking cintanya ya. Terlepas di luar dari di luar dari konteks kita sebagai pekerja ya. Dalam arti kan kita harus jelasin juga pada pemirsa bahwa di dunia kerja jurnalis juga sama seperti dunia kantoran yang lain, ada penjilat lah, ada masih ada aliran jilatologi, ada politik kantor dan lain-lain. Office politik itu nggak enak banget. Kantor itu kesampingkan ya. Itu di luar dari yang saya katakan 10 tadi gitu. Tapi kalau dapat tugas gitu ya, apalagi kalau dibilang Pris harus A ya gitu. Saya lebih senang diberi tugas seperti itu ketimbang tidak diberi kesempatan sama sekali. Jadi mending dikasih stres sama target yang terlalu tinggi ketimbang stres sama tidak ada kesempatan. Itu kayak stresnya tuh stres. Aduh, setelah kasus Jessica, saya merasa sekarang akhirnya karena intensitas 24 jam dipakai buat kerja ya. Akhirnya saya balik lagi kan ke reguler ya waktu itu. Kayak hampa banget hidup ini ya. Saya duduk di Polda Metro, ini nggak ada kasus yang gede gitu sih. Kayak seolah-olah mendoakan bahwa akan ada kasus gede. Ada ya kasus yang bisa kayak perlu kita liput yang berat. Hidupku hampa. Ya hampa banget ya, nggak ada pekerjaan yang gimana gitu ya. Bukannya kita mengecilkan pekerjaan kita, tapi karena udah total banget 8 bulan, bayangkan berarti 8 bulan, sisanya tinggal 4 bulan. Iya benar. 2016 itu kerasa itu shocknya. Itu 2/3 kan? 3/4 malah. Nah ini pertanyaan terakhir nih Kak. Tadi kan dari kasusnya Jessica itu banyak banget yang untold story-nya ya, yang memang tidak bisa ditayangkan di media tempat Kak Frisian kerja, dan juga yang di Netflix pun juga nggak semuanya ditampilkan gitu. Itu ada nggak sih rencana mau dibikin buku, dibikin tulisan gitu? Karena itu menarik banget sih Kak. Karena di luar negeri kan juga banyak ya wartawan-wartawan yang meliput kasus-kasus gede itu
O.J. Simpson misalnya, itu dia menulis biografi tentang O.J. Simpson dari perspektif dia gitu. Kak Frisian ada plan seperti itu nggak sih? Rencana bikin buku? Wah, nggak kepikiran, saya baru dapat ide. Karena itu menarik banget loh, apalagi ini kan kasusnya kasus yang terus yang tadi yang Freddy Budiman misalnya, atau bahkan bikin biografi perjalanan hidup. Tapi mungkin kalau yang Jessica itu lebih seru ya, karena kan tidak ada wartawan lain yang punya kesempatan seperti itu gitu. Kayak satu, saya merasa bahwa ya banyak sekali senior-senior dan rekan-rekan yang mungkin punya pengalaman yang jauh lebih banyak juga sih sebenarnya ya. Karena kan saya bilang bahwa setiap cerita satu liputan tuh pasti beda jauh lah sama berita. Jadi menurut saya nggak ada satu wartawan pun mau senior atau junior yang bisa mengklaim dirinya sangat berpengalaman. Karena nggak bisa tuh satu pengalaman plek-plek kita bisa terapkan di satu pengalaman yang lain. Karena itu beda banget. Karena ada beberapa momen yang ketika dalam tanda petik ya, saya harus head to head sama wartawan yang sangat senior di lapangan ya, yang sangat senior di lapangan, yang dulu juga masih kecil saya udah lihat dia gitu ya. Di konflik di peristiwa-peristiwa penting. Tapi pada akhirnya juga dalam tanda petik dia kalah cepat untuk bisa dapetin informasi. Jadi dari situ saya berkaca bahwa nggak bisa juga kita nganggap bahwa kalau kita turun ke lapangan lihat yang lebih junior, adalah dia nggak akan bisa. Ada kondisi-kondisi yang kita nggak boleh. Jadi profesi ini mengajarkan untuk terus rendah hati gitu ya. Betul. Nggak bisa kita nganggap bahwa ini senior ini junior, nggak ada. Ada faktor-faktor yang nggak bisa dijelaskan di situ. Jadi ya belum terpikir sih sebenarnya bikin buku, apalagi jadi biografi atau apa gitu ya. Tapi senanglah bisa berbagi di podcast kayak gini minimal ya, cerita-cerita kayak gini bisa ditonton lagi. Tapi ya mungkin kalau udah punya waktu yang senggang, long gitu ya, udah gak ada kerjaan, pasti kita akan cari pekerjaan juga kan, tapi mungkin nulisnya. Jadi mungkin itu bisa diwujudkan ya. Oke, Kak Frisian makasih banget udah mau menyempatkan ya di sela-sela kesibukan yang heavy. Enggak juga. Jadi bisa mampir ke Dewan Pers dan ngobrol-ngobrol cerita di untold story di balik Jessica Mirna waktu itu. Makasih banget ya. Sama-sama. Sahabat DP, demikian bincang-bincang kita dengan Kak Frisian Grigg dari BTV, dan beliau tadi banyak cerita tentang pengalamannya dan juga tentang kasus Jessica. Jadi jangan lewatkan insiders berikutnya. Salam.